Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesehatan jasmani serta rohani. Dan mudah-mudahan kegiatan kita pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang berlipat ganda untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan kita ingin mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang pelajaran tematik, yaitu mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila muatan pembelajaran PPKN. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu sampai sekarang pun nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan bagian daripada kehidupan sosial masyarakat kita. Pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat dimaksudkan agar terciptanya suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Ini yang akan kita capai, yaitu suasana tenang, suasana sejahtera, suasana damai, dan suasana aman. Hal tersebut akan kita dapatkan apabila nilai-nilai Pancasila ini kita terapkan di dalam kehidupan kita bersama. Oke. Berikutnya, di sini ada beberapa poin mengenai nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dengan agama sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Jadi kita harus percaya terhadap Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang kita anut. Kemudian nilai yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Di dalam poin kedua ini, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus memiliki rasa saling mencintai sesama manusia, sikap saling tenggang rasa, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, kalimat lain daripada kita sering melakukan kegiatan sosial, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Kemudian, yang ketiga, yaitu nilai persatuan Indonesia. Sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Oke. Sikap cinta tanah air. Kita berada dan lahir di negara Republik Indonesia, maka peliharalah kecintaan kita terhadap bangsa negara kita. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Apabila negara kita membutuhkan kita, maka kita pun harus rela demi negara Republik Indonesia. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Yang mana kita ketahui makna daripada bineka tunggal ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita berbeda, beda suku, beda bahasa kelahiran, tetap kita dalam satu naungan, yaitu bangsa negara Republik Indonesia.
Kemudian yang keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dan selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Nilai yang terkandung di dalam poin yang keempat ini adalah kita harus memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara Republik Indonesia, baik memiliki harta benda berlimpah, kemudian memiliki fasilitas yang terpenuhi ataupun yang masih kekurangan di sana, tetap di mata negara warganya tersebut memiliki kedudukan yang sama dan selalu mengutamakan musyawarah, bermusyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan, menyelesaikan suatu persoalan bersama. Apabila ada persoalan, maka lakukanlah musyawarah untuk mencari solusi dari persoalan tersebut. Kemudian nilai yang kelima yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nilai yang kelima tersebut yang patut kita perhatikan yaitu sikap kerja keras, pantang menyerah. Kemudian menghargai hasil daripada jeripaya atau kerja keras orang lain. Kita berani ataupun belajar untuk menghargai hasil perbuatan yang baik yang dilakukan oleh orang lain. Untuk apa hal tersebut? Untuk terciptanya ataupun terwujudnya sikap kebersamaan. Kemudian kita juga harus mengembangkan sikap adil. Adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, dan menolong, menghargai orang lain. Itu 5 nilai-nilai dari Pancasila. Kemudian di sini ada contoh-contoh mengenai nilai-nilai atau perilaku dalam sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama dilambangkan dengan bintang. Contohnya yaitu percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kita sebagai umat Islam harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Rasul kita Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Kemudian kita pun harus menghormati pemeluk agama lain, yang mana kita ketahui di Indonesia itu bukan hanya agama Islam, masih ada agama-agama yang lain. Maka dari itu kita harus menghormati agama orang lain, memiliki toleransi antar umat beragama. Kita bertoleransi dalam artian di sini toleransi di sini adalah apa-apa yang dilakukan ataupun apa-apa yang dilakukan oleh orang lain, maka kita harus jaga perasaan kita ini. Dalam artian kita itu juga jangan terbawa emosi, karena kaitannya dengan agama ini agak sensitif ya. Kemudian tidak memaksa kehendak antar umat beragama. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, yang mana walaupun kita di negara Republik Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam, kebanyakan beragama Islam, tetapi kita dilarang untuk memaksakan kehendak kita terhadap agama orang lain. Kemudian tidak mencemooh, mengejek kepercayaan orang lain. Kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh mengejek
Kemudian mengolok-olok juga tidak boleh terhadap kepercayaan umat lain. Seperti itu contoh yang pertama. Oke, contoh perilaku sila Pancasila berikutnya, yaitu yang kedua. Oke, dilambangkan dengan rantai. Semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Memiliki hak yang sama. Kita sebagai rakyat warga negara Republik Indonesia harus memiliki hak yang sama di mata hukum. Berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan agama, dan yang lainnya, di mata negara Republik Indonesia kita mendapatkan hak yang sama. Kemudian, tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya antar sesama rakyat Indonesia. Walaupun kita mungkin ada yang berkulit putih, ada yang kulitnya kurang putih, tetap kita masih di bawah naungan negara kita Republik Indonesia, dan itu tidak dijadikan sebagai perbedaan. Sikap tenggang rasa dan saling tolong menolong harus diutamakan. Oke. Kita sebagai umat Islam harus mencerminkan dan memiliki rasa tenggang rasa dan saling tolong menolong. Kalau di dalam umat Islam itu hablum minannasnya itu harus dipraktekkan. Sedangkan hablum minallah, kaitannya dengan Allah, itu tidak ada toleransi. Tetapi dengan sesama manusia itu harus ada tenggang rasa, saling menolong. Apabila misalkan tetangga kita yang non muslim butuh bantuan, maka wajib bagi kita untuk membantunya. Kemudian contoh nilai berikutnya yaitu nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi. Oke. Nilai kemanusiaannya itu harus lebih diutamakan ketika kita bermasyarakat. Kemudian saling menghargai pendapat masing-masing. Pendapat kita dengan pendapat yang lain misalkan berbeda, maka dari itu kan pendapat kita janganlah dijadikan kehendak, dan biasanya orang seperti itu ciri-cirinya adalah egois. Maka dari itu kita tidak boleh memaksakan kehendak kita dan harus memiliki sikap menghargai pendapat orang lain. Poin berikutnya yaitu poin ketiga, dilambangkan dengan pohon beringin. Contoh nilai daripada perilaku Pancasila tersebut antara lain menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah. Oke. Di belahan wilayah Republik Indonesia itu bermacam-macam bahasa daerah. Tetapi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang berasal di daerah lain, maka kita menggunakan bahasa persatuan negara kita. Apa itu bahasa persatuan negara kita? Yaitu bahasa Indonesia. Contoh berikutnya yaitu memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Kita harus menjaga nama baik bangsa negara Republik Indonesia di mata dunia. Itu wajib bagi kita. Kemudian contoh perilaku berikutnya itu cinta kepada tanah air. Cinta kepada tanah air, kita masih ingat beberapa waktu yang lalu ada slogan cintailah produk Indonesia. Maksudnya apa di situ? Pakai, manfaatkan, membeli produk-produk dalam negeri, yaitu produk Indonesia. Kita paham, kita mengetahui bahwasanya produk asing mungkin kualitasnya bagus, tapi tidak kalah dengan produk dalam negeri juga sebenarnya dari segi kualitas. Bahkan Ustadz Mahmud pernah dengar dari tetangga Ustadz Mahmud, merek-merek produk-produk internasional itu diproduksi di negara kita, kan cuman dijualnya di luar negeri, padahal yang buat negara kita. Maka sebenarnya kita itu patut mencintai tanah air kita ini. Kemudian contoh berikutnya dalam perilaku nilai Pancasila yaitu yang poin ketiga ini, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan ini penting
untuk terciptanya negara kita itu kondusif, negara kita ini kalau bahasa sekarang itu aman, damai, dari kepentingan pribadi. Mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Berikutnya, berjiwa patriotisme dimanapun berada. Kita bangga, kita berjiwa patriot, yaitu kurang lebih kalau patriotisme itu tidak takut, tidak menjadi seorang penakut, tetapi kita harus berani mengenai membela negara Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, dengan logo banteng. Contoh perilakunya yaitu kekeluargaan harus diutamakan, kebersamaan harus diutamakan, dan kita harus menghindari yang namanya individualis, mementingkan kehendak sendiri. Kita harus menghindari itu. Kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Kedaulatan bangsa berada di tangan rakyat, bahwasanya rakyat Republik Indonesia menentukan nasib bangsa negara Republik Indonesia. Kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Sesuatu hal permasalahan dicarikan solusinya, dicarikan jalan keluarnya dengan cara bijaksana. Kemudian keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Apapun persoalannya, untuk dicarikan jalan solusinya atau mencari keputusan itu harus berlandaskan musyawarah dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Berikutnya, tidak memaksakan kehendak orang lain. Lalu, pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Di sini, pemimpin bangsa Indonesia pastinya presiden harus memiliki jiwa bijaksana. Kemudian, contoh nilai berikutnya yang terakhir dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh perilakunya antara lain adalah perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Bidang ekonomi, jual beli, sosial, kita bermasyarakat, berpolitik harus memiliki perilaku yang adil. Hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Orang lain memiliki hak, kita memiliki hak, orang lain memiliki kewajiban, kita juga memiliki kewajiban, maka dari itu kita harus saling menghormati. Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Keadilan sosial harus kita perwujudkan demi bangsa negara Republik Indonesia. Tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Tujuan di sini maksudnya adalah rakyat Indonesia harus merasakan keadilan, harus merasakan kemakmuran. Maka dari itu bangsa Indonesia memiliki tujuan, rakyatnya harus diberikan keadilan, rakyatnya harus juga dimakmurkan. Kemudian mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Negara Republik Indonesia sedang merencanakan pembangunan di bidang infrastruktur ataupun gedung-gedung, kemudian jalan tol, maka kita sebagai rakyat Indonesia harus mendukung hal tersebut. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ambil faidahnya dalam pembelajaran ini. Hal yang baik-baik kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.